Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam ajmain, amma ba'd. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi lamul Fatihah. Thumma ila ikhwani minal anbiya wal awliya wa jami'il ulama wa bil khusus ila alif hadzal kitab Imam Halimum Suyuti rahimahullah ta'ala. Al-Fatihah. Suratul ladzina an'amta alaihim. Thumma ila man fi hadzal majlis. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yakatul barqu yakhtafu absarahum kullama adaa lahum masyaw fihi wa idza adlama alaihim qamu. Al-ayah. Yakatu parek, yakrubu parek apa albarku kilat. Iku yakhtafu nyamber apa albarku absarahum ing pira-pira peningale munafikin. Yakhudhuha tegese ngalap apa albarku ing absor bisuratin kelawan enggal-enggal utawa cepet. Kullama ado alahum ing dalam semangsane madangi apa albarku ing munafikin. Masyau mongko lumaku sapa munafikin fihi ing dalem dau. Ai fi dauihi tegese ing dalem padange albark. Wa idza allamalan ing dalem nalikane peteng apa albark. Alaihim tetep ing atase munafikin qamu mongko ngadeg sapa munafikin. Waqifu tegese ngadeg sapa munafikin. Utawi lafadz wa idza allama alaihim qamu iku tamtsilun dadi conto li is'ajima maring ngagetake barang fil Qur'an ing dalam Al-Qur'an. Minal hujjati bayane pira-pira hujjah. Kulo bahum ing pira-pira atine munafikin. Wa tasdiqihim lan benere munafikin lima maring barang sami kang krungu sapa munafikin fihi ing dalem ma mimma saking barang yuhibbuna kang demen sapa munafikin wa wuqufihim lan kandheke munafikin ama saking perkara yakrahuna kang sengit sapa munafikin ing ma. Bismillahirrahmanirrahim. Di ayat 20 di sini juga dicontohkan di awal ayat 20 bahwasanya Allah mencontohkan munafikin itu seperti halnya kilat yang menyambar penglihatan atau mata dari orang-orang munafik dengan cepat. Kilat itu kalau nyambar itu kan seret cepat dan kecepatan cahaya. Seperti itulah Allah mencontohkan bahwasanya kilat itu bisa menyambar mata dari munafikin. Padahal adanya barak itu kan sebetulnya kan membuat terang gitu kan. Dan karena adanya cahaya itu, kilat cahaya itu munafikin bisa berjalan. Tapi di sini terangnya itu memakai kilat, hal-hal yang menakutkan. Harusnya kan pakai misbah, seperti itu munafikin. Berjalan di berjalan dengan adanya kilat itu kan menakutkan. Nah itu umpamanya atau diumpamakan Al-Qur'an selain yang kemarin bahwasanya di ayat sebelumnya au kasoyibin fi minas sama'i fihi dzulumatun. Kemarin contohkan orang-orang munafik itu seperti halnya orang yang kehujanan dan pada waktu hujan itu kan ada hujan petir yang sangat dahsyat sekali ya. Kemarin kan seperti itu. Atau orang munafik dicontohkan seperti summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Orang yang telinganya tuli, terus bisu, terus buta, sehingga menyebabkan kemunafikannya itu ya memang tebal sekali gitu kan. Jadi contohnya itu ada berapa? Yang pertama itu masaluhum kamasalil ladzi tauqada. Ya kan? Di kegelapan kemudian ada api itu kan yang kemarin pertemuan kemarin. Jadi saat
ada 4 contoh di sini. Ada api dalam kegelapan, orang munafik itu berharap api itulah yang menyinari, akan tapi Allah menghilangkan sinarnya dalam kegelapan. Bingung kan? Kemudian seperti halnya orang yang tuli. Kemudian yang ketiga contohnya seperti orang yang kehujanan disertai dengan kilatan guntur, petir dan lain-lain. Seakan-akan. Nah, ini dijelaskan lagi jadi ayat 19 kemarin tuh contohnya itu dipertegas di ayat 20 ini. Albarknya itu, kilat yang menyambar dalam keadaan dia kehujanan itu, seperti menyambar matanya. Sangat cepat sekali. Padahal dengan kilat itu juga orang-orang munafik itu berjalan. Jadi berjalannya itu dengan cahaya yang mengkhawatirkan, ya kan, cahaya yang dihasilkan dari kilat. Kemudian ketika gelap gulita, maka orang-orang munafik akan berdiri, ataupun berhenti, nggak bisa apa-apain. Kita bayangkan cahayanya itu kilat, bukan cahaya yang lampu ataupun misbah yang sangat teduh gitu. Misalnya dalam posisi kehujanan, kalau nggak ada cahaya akan berhenti. Ya karena apa? Matanya itu seakan-akan sudah diambil oleh kilat dengan sangat cepat, sehingga tidak bisa melihat lagi. Seperti itulah kemunafikan yang dicontohkan dalam Al-Quran. Jadi dalam Al-Quran itu dicontohkan bahwasanya hujah-hujah yang terang benderang itu tidak diterima oleh orang-orang munafik. Dia hanya mau menerima, mendengarkan hal-hal yang dia suka saja. Lima sami'u fihi mimma yuhibbuna wa wukufihim amma yakrahuna. Jadi dia hanya mendengarkan hal-hal yang dia sukai, tapi dia selesaikan, dia hanya berhenti, dia tidak melakukan apa-apa dari hal-hal yang tidak dia sukai atau dia yang sangat benci. Jadi hujah itu kan dibenci oleh orang-orang munafik. Diteruskan lagi di ayat 20, walau sya'allahu ladzahaba bisam'ihim walau sya'ala lamun ngersakake sapa Allah ladzahaba mongko ngilangi sapa Allah bisam'ihim ing pengrungune munafikin, bimakna asma'ihim kelawan duweni makna pira-pira pengrungune munafikin, wa absarihim lan peningale munafikin adzahirati kang nyoto pertelo, kama dhaba kaya oleh ngilangi sapa Allah bil batinati ing peninggal kang batin. Innallaha sak temene Allah ala kulli syai'in ing atase saben-saben suwiji sya'ahu kang ngersakake sapa Allah ing syai' iku qadirun banget kuasane. Wa min hulan iku setengah saking syai' idhabu ma utawi ngilangi barang dzikira kang wis den tutur apa ma. Ditambah lagi, tidak hanya kehilangan cahaya, tapi di sini juga Allah menghendaki. Tidak hanya penglihatannya yang disambar atau dihilangkan oleh Allah dengan secara cepat, tapi juga Allah juga bisa saja menghilangkan pendengarannya orang-orang munafik. Dan juga penglihatannya orang munafik. Walau sya'allahu ladzahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'. Jadi Allah itu kuasa untuk menghilangkan pandangan dan juga pendengaran orang-orang munafik. Baik itu mata zahir, ya kan. Wa absarihim, mata-mata yang memang betul mata, ya kan. Atau juga penglihatan secara batin. Jadi hujah-hujah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad memang tidak bisa diambil faedahnya, diambil manfaatnya oleh orang-orang munafik. Dia mengaku di depan orang-orang beriman di Madinah beriman, tapi hanya sebagai ucapan belaka, tapi hatinya tidak mempercayai, bahkan keberadaan Rasul pun tidak dipercayainya. Ya seperti itu orang-orang munafik. Jadi
di awal-awal surat Al-Baqarah ini 1 hingga 20 itu bisa diklasifikasikan bahwasanya ayat 1 sampai 4 itu menerangkan orang-orang yang mukmin. Ditambah ayat kelima ya. Di 1 sampai kelima itu menerangkan orang-orang yang mukmin. Kemudian ayat ke-6 dan ayat ke-7, dua ayat berikutnya itu menerangkan orang-orang kafir. Orang-orang kafir berarti kafir Quraisy ketika di Mekah, walaupun posisinya di Madinah, itu menerangkan keberadaan atau kondisi atau waktu sebelumnya, jadi keberadaan orang-orang Quraisy. Kemudian 13 ayat selanjutnya, jadi ayat 8 hingga ayat 20 itu menerangkan keberadaan, keadaan dan perumpamaan orang-orang munafik, tentu saja di Madinah. Jadi betapa luar biasanya Al-Quran di sini di awal-awal ditampilkan keberadaan komposisi secara struktur demografis ya. Jadi Al-Fatihah kemudian ditampilkan secara awal itu keberadaan orang-orang pada waktu itu ya. Ya tentu saja orang mukmin pertama kali yang disampaikan oleh Allah. Ya, sebagai kabar gembira tentu saja Al-Quran. Tapi orang mukmin itu berasal dari mana? Ya dari Mekah. Selalu dilawan oleh orang Quraisy yang belum beriman, yaitu kafir Quraisy. Kemudian ketika hijrah dilawan oleh orang-orang munafik. Mereka membaur dengan orang-orang mukmin, orang-orang Islam, dengan Nabi Muhammad. Tapi mereka menjadi duri dalam daging dalam perjuangan Islam di Madinah. Jadi betapa luar biasanya Al-Quran menampilkan di awal itu, walaupun turunnya surat itu gak seperti Al-Quran sekarang ya, tapi ini menampilkan bahwasanya betapa luar biasanya komposisi, bahkan gak hanya balaghahnya, gak hanya dari nahwu sorobnya, gak hanya dari balaghahnya, tantangan kepada orang kafir untuk membuat Quran kalau bisa gitu. Tapi dari komposisi awal itu betapa Al-Quran itu luar biasa. Memang mukjizat terbesar itu Al-Quran. Bisa diingat, bisa dibaca, bisa dihafalkan hingga masa mendatang. Tapi kalau mukjizat-mukjizat yang seperti terbelahnya lautan di zaman Nabi Musa, ketika peristiwa itu selesai, ya selesai. Itu hanya bisa diingat dan menjadi folklore atau menjadi ini apa penyampaian dari mulut ke mulut. Tapi kalau Al-Quran yang seperti sekarang bisa sudah ada mushafnya, itu bisa dilihat, dibaca, bahkan mengandung mujizat-mujizat yang terdahulu sebelum masa Nabi Muhammad. Itu yang membuat Al-Quran itu menjadi mukjizat teragung atau terbesar. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini selesai orang-orang munafik. Kita lanjutkan ke ayat surat Al-Baqarah ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu para menungso, ay ahlu Makkah tegese penduduk Makkah. O butuh padha nekotana swiji sira. Wahidu tegese nyuwijikna sira. Rabbakum ing pangeran sira. Rupane alladzi dzat khalaqakum kang dadekake sapa alladzi ing sira kabeh. Amsya'akum tegese nyukulake sapa alladzi ing sira kabeh. Walam takunu lan durung ana sapa sira kabeh iku syai'an rupa suwiji. Wa khalaqalan dadekake sapa alladzina ing wong akeh min qablikum ing dalem sadurunge sira kabeh. La'alakum supaya utawa menawa sira kabeh iku tatakuna padha wedi sapa sira kabeh bi ibadatihi kelawan nyembah Allah, iqabahu ing siksane Allah. Wala ala utai lafat la ala fil asli ing dalam asale iku litaraji krana faedah tarajja. Wa fi kalamihi utawi lafat la ala ing dalam kalame Allah Ta'ala halim mahalur sapa Allah iku litahqiqi krana faedah nyatakake. Jadi di sini dilanjutkan ayat 21
khususnya pada orang Mekah ya, tafsir Jalalannya atau tafsirnya, atau Imam Suyuti menafsirkan untuk khususnya itu ke penduduk Mekah yang masih belum beriman. Jadi posisinya itu dakwahnya ternyata walaupun surat Al-Baqarah itu diturunkan di kota Madinah, tapi ternyata khitabnya itu ke orang-orang kafir Quraisy. Bahwasanya perintah Allah di sini adalah agar orang-orang Mekah untuk mentauhidi atau menyembah Allah saja. Jadi sembahlah Allah yang telah menciptakanmu. Dan sebelumnya itu ya belum ada. Ya, orang-orang Quraisy itu kan sebelumnya kan belum ada. Kalau kita belajar ilmu sejarah, oke, keberadaan zaman sekarang ada orang Jawa gitu, atau ada orang Mekah. Tapi sebelumnya kalau kita runtut dari asal lagi kan nggak ada sebetulnya kan. Ya karena kalau kita runtut terus kan Nabi Adam, ternyata belum ada yang namanya orang Quraisy. Itu untuk memikirkan, untuk berpikir. Oh butuh rabbakum alladzi khalaqakum. Gitu. Sembahlah Tuhan yang telah menciptakanmu. Ditafsirkan walam takunu syai'a. Ya, sebelumnya itu ya orang Quraisy kan belum ada, belum berwujud. Dan juga Allah itu ya nggak hanya menciptakan orang Quraisy, tapi orang-orang sebelummu, bangsa-bangsa sebelum orang Quraisy, sebelum orang Mekah gitu kan. Wa khalaqal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Dan Allah itu zat itu alladzi khalaqakum. Zat yang maha kuasa yang telah menciptakanmu itu juga sebelum keberadaan Quraisy Mekah itu juga sudah menciptakan bangsa-bangsa sebelummu, dan banyak sekali. Ya kalau kita baca dalam Al-Quran ada kaum Ad, kaumnya Nabi Hud, kaum Samud, kaumnya Nabi Soleh gitu kan. Kaum Madian, kaumnya Nabi Su'aib, kaum Nuh gitu kan. Dan kaum-kaum sebelumnya itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. La'alakum tattaqun. Agar apa tujuannya? Ya agar bertakwa pada Allah, takut pada Allah. Kalau takut pada Allah tujuannya apa? Ya ibadah pada Allah, iman pada Allah. Memang di sini ditafsirkan bi ibadatihi iqabahu. Memang orang itu ya memang daya takutnya itu dari azab. Memang seperti itu. Kalau sudah azab datang itu takut sekali kan. Ya, itu kan diperuntukkan tujuannya ya agar kembali ke jalan yang benar. Jadi seperti itu. Sebelum datangnya siksaan Allah, ya kita harus menggunakan waktu itu sebaik-baiknya, yaitu untuk beriman. Agar hidup kita itu bermanfaat atau optimal atau kesejatian hidup. Jadi seperti itu. Kalau tauhidnya seperti itu, bi ibadatihi iqabahu. La'ala fil asli taraja. Jadi ya semoga saja dengan memahami ayat 21 ini orang-orang Quraisy menjadi pribadi yang bertakwa, menjadi kaum yang bertakwa. Artinya apa? Iman. Kalau dalam kalamnya Allah ya tahqiq faedahnya itu ya nyata loh ini. Faedahnya beneran. Bahwasanya sebelum keberadaanmu Allah sudah menciptakan kaum-kaum atau bangsa-bangsa sebelum bangsa Quraisy. Itu sudah banyak sekali. Kalau dihitung di dunia, kalau dunia nggak hanya Timur Tengah saja, ya itu kan banyak sekali berarti Allah. Ya, karena anak turunnya Nabi Nuh dari Ham, Sam, dan Yafet itu kan juga banyak menyebar ke seluruh dunia setelah banjir Nuh itu. Bismillahirrahmanirrahim. Diteruskan lagi alladzi kang ja'ala kang dadekake sapa alladzi khalaqa tegese dadekake sapa alladzi lakum maring sira kabeh al-ardo ing bumi firasyan hale dadi lemek. Utahe lafat firasan iku halun dadi hal. Bisa ton tegese lemek. Yuftarasu kang den gawe lemek apa bisat. Lagoyata ora katok iku maujud
fisolabati ing dalam atose bumi awil layyunati utawa lembute atau aluse bumi fala yumkin mongko ora mungkin apa al istiqraru netepi alaiha tetep ing atase art wasama alan ing langit binaan hale dadi payon sakefan tegese payon wa angzalalan nurunake sapa Allah minas sama'i saking tetep saking langit ma'an ing banyu fa akhraja mongko ngetokake sapa Allah bihi kelawan ma min anwa'is samarati saking pira-pira warnane pira-pira buah rizqon ing rezeki laku maring sira kabeh tak kuluna kang mangan sapa sira kabeh ing rezeki wa ta'lafuna lan makani sapa sira kabeh bihi kelawan rezeki tawabakum ing hayawan tunggangan sira kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Ditambahkan dalam ayat 22 ya ditambahkan. Allah itu juga menjadikan pada manusia itu bumi sebagai tempat untuk hidup. Jadi walakum al ardo firoshan lemek seperti halnya ini ya karpet gitu ya digelar seperti karpet tapi gini ilmu pengetahuan kan ya memang dunia itu kan bulat ya, seperti globe tapi di sini menunjukkan gini karena lapisan paling atas bumi kan seperti kerak bumi itu sangat tipis sekali makanya di tafsir sini itu dijelaskan la ghayata fi sholabati awil layunati fala yumkin al istiqraru alaiha yang memungkinkan untuk hidup itu ya di firashan karena bagian bawah-bawah itu kan la ghayata fi sholabah karena bumi semakin bawah semakin keras ataupun juga mungkin ada sesuatu yang lunak tapi itu sesuatu yang tidak mungkin untuk ditinggali yang mungkin untuk ditinggali adalah yang atas seperti karpet itu kerak bumi yes. Itu kan sebetulnya kalau diteliti itu tipis banget tapi walaupun tipis kalau kebenarannya itu ya sangat tebal jadi seperti itulah jadi Imam Suyuti itu sudah menafsirkan hal-hal yang luar biasa seperti penjelasan tafsir seperti ini jadi Allah telah menciptakan sesuatu untuk manusia tinggal itu ya di firashan bumi yang paling atas itu untuk tempat tinggal untuk dijadikan tempat tinggal tapi yang di bawah-bawahnya itu ya nggak bisa digapai oleh manusia ya karena ya memang betapa kerasnya lapisan di dalam itu dan bahkan di sini tafsirkan ada juga mungkin yang lunak karena ternyata minyak bumi berasal dari bawah gitu kan air juga dari bawah gitu kan dari lapisan bawah juga bahkan inti bumi yang panas itu juga yang paling bawah juga kalau di Rusia ngebor itu kan di zaman Uni Soviet itu kan berapa ribu kilometer itu ternyata masih di kerak bumi ternyata masih di Firosh masih di Bisat jadi masih di kerak bumi belum sampai lapisan yang dalam jadi di lapisan yang atas itu loh manusia hidup nah, gitu ya untuk diperuntukkan oleh manusia jadi Allah menjadikan kerak bumi yang paling atas itu untuk menjadi ajang hidup manusia diperuntukkan oleh manusia dan Allah menciptakan langit itu seakan-akan seperti menjadi payung kita, tempat berteduh kita. Ada atapnya gitu. Tapi sebetulnya bukan atap juga gitu. Tapi kalau kita melihat dari bawah di dunia itu seakan-akan bumi ada atapnya. Seperti halnya bangunan sekarang ya ada plafonnya ya kan. Ada atapnya, tapi enggak seperti itu juga. Ternyata enggak ada tiangnya. Dalam surat yang lain dikatakan yang tidak bertiang. Kalau rumah kita kan atau gedung itu kan ada tiangnya, ada penyangganya.
ternyata sakafun atau binaan di sini sakafan itu nggak ada tiangnya. Jadi luar biasa ya, yang namanya ciptaan Allah. Wa anzala minas sama'i ma'an. Dan Allah di sini juga menurunkan air dari langit ya. Jadi berupa air hujan gitu kan. Ya kalau di daerah-daerah tertentu yang dingin itu ya air salju, turun salju, nanti mencair jadi air untuk persiapan di musim berikutnya. Jadi betapa luar biasanya Al-Quran menjadikan baik itu fakta ataupun perumpamaan ya bagi orang-orang yang mau memikirkan hal tersebut, mau berangan-angan, mau berpikir. Fa akhraja bihi minas samarati, dari air yang turun dari hujan itulah maka tumbuh dari berbagai macam buah-buahan. Ya pohon, ya sayur mayur ya apapun, tapi di sini as-samarat. Ya karena manusia kegemarannya kan makan buah gitu kan. Walaupun ada buah itu nanti sebagian di sayur juga. Buah tomat misalnya. Ya kan, buah terong. Tapi yang buah yang memang betul buah apel, buah pir seperti itu. Untuk dijadikan manusia itu bisa bertahan hidup di dunia. Rizqan lakum, menjadikan rizki yang diberikan pada Allah pada manusia. Ya nggak hanya manusia sebetulnya, tapi juga hewan dan bahkan tumbuhan sendiri itu beregenerasi kan karena biji-bijian dari buah tersebut. Kalau busuk juga jadi humus, misalnya kan seperti itu. Makanya dalam tafsirnya di sini takuluna wa ta'lafuna bihi tawabakum. Jadi manusia makan dari rezeki yang diberikan pada Allah, dari tumbuhan yang hidup dari air hujan. Dan juga dengan tumbuhan tersebut, dengan buah-buahan tersebut, manusia juga memberikan makanan terhadap hewan-hewan ternaknya. Jadi ini sebetulnya biji-bijian juga gitu kan. Ya sesuatu yang dihasilkan dari tanaman. Dan dawab nanti juga dimanfaatkan oleh manusia dagingnya gitu kan. Jadi dari air itulah sumber kehidupan. Jadi betapa luar biasanya Allah memberikan wahyu berupa penjelasan bahwasanya dari airlah sumber kehidupan. Tapi semua itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena ada air diturunkan di bumi, tanah bumi bisa menerima hal itu, kemudian tumbuhan bisa hidup. Karena kalau kita pelajari ilmu fisika atau itu ya tentang benda-benda luar angkasa apa ya, ilmu astronomi atau apa, itu kan ternyata ada planet lain dalam tata surya itu, ada Mars, ada Jupiter. Ternyata hujannya kan juga berbeda, nggak seperti hujan di dunia, bukan air. Dan planet-planet tersebut tidak bisa dihuni karena nggak ada kehidupan. Ya, berarti H2O atau air itu unsur yang luar biasa di sini. Kalau kita memikirkan hal itu ya. Fala taj'alu mongko aja ndadekake sira lillahi kedue Allah angdadan ing pira-pira pangeran. Syuraka tegese pira-pira kang nyekutoni fil ibadati ing dalem ibadah utawa ing dalem den sembah. Wa antum utawi sira kabeh iku tak lamun padha ngerti sapa sira kabeh. Anahu ing sak temene Allah iku al-khaliqu zat kang ndadekake wala yakhluquna lan ora bisa ndadekake sapa munafikin utawa kafirin. Wala yakuna ora ana iku ilahan pangeran sapa ilaman angin dat yakhluqu kang dadekake sapa man. Jadi hanya Allah lah saja manusia itu menyembah, bukan angdadan, bukan syuraka yang telah dibuat manusia itu. Jadi ini peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang Mekah yang masih kafir ya, masih belum memeluk Islam. Padahal mereka mengetahui bahwasanya ya zat yang menjadikan manusia, menjadikan dunia seisinya itu ya Allah Subhanahu wa taala. Ya karena kan gini, kalau kita telusuri agama orang Quraisy itu sebetulnya kan Hanif.
Karena apa? Karena Nabi Ibrahim dulu juga berdakwah di Mekah karena anaknya dan istri yang namanya istri Siti Hajar itu kan berpindah tempat dari Kan'an ke Mekah. Jadi agamanya itu Hanif. Ketika ada Bani Jurhum itu ya agamanya ya ikut agama Nabi Ibrahim. Entah kenapa di zamannya sebelumnya zaman Rasulullah sebelum kenabian ataupun ketika kenabian agama di Mekah menjadi pagan, menjadi penyembah berhala. Nah, itu kan kalau dalam sejarah kan ada pengaruh dari Amr bin Lu'ay. Nah, itu Amr bin Lu'ay itu juga orang dari Mekah tapi dia berdagang ke Syam. Nah, dari Syam itu, dari peradaban Romawi itu dia melihat banyak sekali dewa-dewa yang disembah oleh orang Romawi. Misalnya kalau pengen menang perang ya dewa perang, kalau pengen kecantikan ya sembah dewa kecantikan, kalau ingin pintar dewa sembah dengan dewa kebijaksanaan. Itu contoh ya, karena dewanya orang Romawi kan banyak disimbolkan ke patung-patung menjadi pagan. Nah itu yang Amr bin Lu'ay pengaruhi ya. Jadi di sini untuk kembali lagi mengingatkan, diberi kesempatan orang Quraisy di Mekah bahwasanya mereka itu sudah tahu kebenarannya. Yang hakiki itu ya Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu ya karena memang sejarah mereka itu ya agamanya agama Hanifan Muslimah dibawa oleh Nabi Ibrahim. Dari Bani Ismail beranak pinak menikah dengan salah satu wanita dari Bani Jurhum ya menjadi nanti bawah-bawahnya itu ya Quraisy, Fir bin Malik, kemudian terus Qusay ya itu terus. Jadi Quraisy itu saudara, sebenarnya saudara semua. Memang tapi klannya banyak gitu. Yang banyak beriman kebetulan pada waktu itu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dari Bani Hashim. Bani Hashim sendiri pun kan juga ada yang enggak beriman, misalnya Abu Lahab misalnya dan istrinya itu kan menentang keras dakwah Nabi Muhammad. Nah, seperti itu ya. Wa antum ta'lamun. Ini catatan penting. Ya, Allahu al-Khaliq, bahwasanya ya Allah itu ya kan, yang menciptakan. Ya, orang-orang Quraisy nggak bisa, orang-orang kafir nggak bisa. Ya, hanya menciptakan hal-hal yang kecil. Ya, menciptakan suroka itu bisa. Ya, surokanya bisa apa? Berhala-berhalanya bisa apa? Nah, di sini dihancurkan lagi pemikiran logis manusia yang tidak beriman ya oleh Al-Quran. Ya, memang alatnya itu berpikir mau nggak menerima Al-Quran. Ya, kalau nggak mau menerima tetap dalam kekafiran. Wa in kuntum lan lamun ana sapa sira kabeh iku fi raibin ing dalem mamang syakin tegese mamang mimma saking barang nazalna kang nurunake sapa ingsun nazalna kang wis nurunake sapa ingsun ala abdina tetep ing atase kawula ingsun rupane Muhammadin jeung Nabi Muhammad minal Qur'ani saking Al-Qur'an utawa bayane Al-Qur'an annahu sak temene Al-Qur'an iku min indillahi saking ngersane Allah. Jadi di sini sebetulnya orang Quraisy itu ya dalam keraguan yang besar. Tapi ya nggak tahu ya faktor-faktor apa yang menjadikan mereka itu ragu. Yang mungkin status sosial, mungkin mereka akan takut kalau menjadi Muslim akan status sosialnya berkurang atau tambah miskin. Ya itu kan dari kalangan-kalangan struktur sosial Quraisy yang paling atas, orang-orang yang kaya, yang menjadi ru'us, yang menjadi rais pemimpin bagi Quraisy yang di bawahnya, yang pengaruhnya luar biasa. Misalnya Umar bin Hisham, Abu Jahal itu kan pengaruhnya luar biasa pada waktu itu, yang memusuhi Nabi Muhammad. Dia pintar, tapi memang dalam keraguan yang luar biasa. Jadi nyata-nyata di sini di ayat 23 Nabi Muhammad itu ya betul-betul menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala. Menjadi abadnya Allah Subhanahu wa taala diperuntukkan oleh orang Quraisy dan juga alam semesta. Bahwasanya Al-Qur'an itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala ditafsirkannya. Bukan dari Nabi Muhammad, ya dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Allah perantara malaikat Jibril kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad untuk diperuntukkan kepada
seluruh manusia, kepada hamba Allah. Jadi jangan dibayangkan langsung Allah menurunkan Al-Quran langsung ke manusia, ya kan? Ya karena Allah itu Al-Akbar, Maha Agung. Nggak bisa, nggak kuat. Dunia akan hancur. Nanti ada ya, ketika Nabi Musa ingin melihat wujud dari Allah tapi nggak kuat. Tapi hanya nurnya itu pingsan karena melihat gunung yang ternyata hancur. Ya, itu ada nanti di belakang di surat Toha atau apa itu. Jadi ya memang perlu namanya Rasul ya, perantara, the messenger. Ya, memang seperti itu. Dengan bahasa Nabi Muhammad lah Al-Quran itu diperuntukkan kepada bangsanya, bangsa Quraisy, dan juga untuk seluruh manusia. Menggunakan bahasa manusia tapi kalam ilahinya kan ya Allah Subhanahu wa taala sebagai mutakalim dari Al-Qur'an. Faktu mongko nekakno sira kabeh bisuratin bisuratin kelawan sak surat min mislihi sepadane Al-Qur'an. Ail munazzali tegese kang den turunake. Wa min utawi lafat min iku lil bayani krana faedah bayan. Jadi faktu mongko nekakno sira bisuratin kelawan sak surat min mislihi bayane sepadane Al-Qur'an, gitu maksudnya. Aihiya tegese utawi surah iku misluhu madani Al-Qur'an fil balaghati ing dalem sampurnane balaghah utawa bahasa utawa sampurnane ngibaratake Al-Qur'an. Wa husnin nazmilan baguse runtut wal ikhbari lan pira-pira cerita anil ghaibi saking perkara kang samar. Wa suratu tawi surat iku qit'atun sebagian laha iku tetep kedue qit'ah awalun utawi awal wa akhirun lan akhir. Aqalluha utawi luwih kidik-kidik surat iku salasu ayatin telu pira-pira ayat. Nah, ternyata di sini adalah tantangan Al-Qur'an atau tantangan Allah Subhanahu wa taala pada orang-orang Quraisy. Kalau Al-Qur'an itu betul-betul buatan Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad kan manusia juga kan. Orang Quraisy pakai bahasa Arab, bahkan Nabi Muhammad nggak bisa baca tulis. Oleh karena itu kalau merasa betul Al-Qur'an itu karangan manusia, bukan karangan Allah, bukan dari Allah Subhanahu wa taala, maka buatlah satu surat deh. Buatlah satu surat, titik wae, sedikit saja. Awal hingga akhir. Paling sedikit 3 ayat saja, gitu kan. Jadi seperti apa? Seperti surat Al-Asr atau Al-Kautsar itu kan 3 ayat. Yang menerangkan segalanya dari sisi balaghah, dari sisi keruntutan ya, mungkin akhir ayatnya itu kan kayak menjadi irama gitu kan. Ada sesuatu ceritanya seperti Al-Quran, ada cerita yang gaib, ada cerita-cerita kaum terdahulu, itu kan nggak diketahui oleh orang Arab. Kaum terdahulu, kaum Hud itu, kaum Ad itu gimana, itu kan nggak tahu karena jaraknya terlalu lama. Dan kaum Ad itu kan Arab Ba'idah yang sudah punah gitu kan. Kalau masih hidup kan berarti keturunannya besar-besar kan, itu kan bahaya gitu kan. Itu memang sudah disetting oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Jadi kalau merasa benar kamu tuh orang Arab, pakai bahasa Arab, orang Quraisy, paling fasih, paling pinter, bikin puisi saja hebat bisa, ya udah buatlah Al-Quran seperti halnya Nabi Muhammad menyampaikan wahyu Al-Quran itu 3 ayat saja. Nah itu tantangan. Wad'ulan ndonga sira syuhadaakum ing pira-pira berhala sira alihatakum tegese pira-pira pangeran sira alati tak budunaha kang nyembah sapa sira kabeh ing alihah mintunillahi saking liyane Allah ai ghairi tegese liyane Allah li tu'inakum krana nulungi sapa alihah ing sira kabeh in kuntum lamun ana sapa sira kabeh iku sadikina pira-pira kang temen sapa sira kabeh fi anna Muhammadan ing dalam sak temene Nabi Muhammad iku qalahu dawuh sapa Nabi min ing dinafsihi
qalahu dawu sapa Kanjeng Nabi ing Al-Qur'an min ing dinafsihi ing dalam ngersane Kanjeng Nabi faf'alu mongko agawe sira dalika ing mengkono-mengkono madani Al-Qur'an fa inakum mongko sak temene sira kabeh iku Arabiyuna bangsa Arab fasoha pira-pira kang fasih misluhu kang madani Kanjeng Nabi. Nah, gitu. Jadi kalau betul-betul kamu orang Arab yang fasih, ya udah buat aja. Seperti halnya Nabi Muhammad menyampaikan Al-Qur'an seperti itu. Nah, tapi sampai kapanpun orang Quraisy gak bisa membuat Al-Qur'an seperti bahasanya Al-Qur'an. Padahal kan orang Arab ya fasih gitu. Jadi itu adalah Al-Qur'an sebagai mukjizat terbesar di dunia yang diperuntukkan oleh Nabi Muhammad. Semoga kita menjadi umat Nabi Muhammad yang selalu diberikan keimanan oleh Allah bila sampai mati kita. Jadi kita sama-sama belajar di sini untuk menggali tafsir Jalalain yang telah dikarang oleh Imam Al-Ghazali dan Imam Suyuti. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.